Selamat datang di Ardi Film Corner. Ya, halo guys, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat saja. Di sini Cruella akan hadir di bioskop pada tanggal 26 Mei. Jadi di sini akan ngebahas sedikit mengenai film Cruella dan juga top 5 Disney live action villain. Jadi Cruella sendiri itu adalah tokoh villain di cerita 101 Dalmatian. Di film terbaru ini bersetting di London pada tahun 1970-an. Jadi ada seorang wanita yang ingin bercita-cita menjadi fashion designer bernama Estelle Deville, dan di mana dia akan berubah menjadi seorang kriminal bernama Cruella Deville. Jadi ini bisa disaksikan di bioskop, dan jika punya Disney Plus, nah ini bisa disaksikan di situ juga. Nah, berdasarkan dengan itu, di sini AFC bersemangat sekali untuk membahas villain-villain di Disney live action itu apa aja yang top. Oke, kita mulai aja. Jadi penilaian ini berdasarkan yang pasti adalah film dari studio Disney itu sendiri. Jadi kayak studio-studio lain itu belum masuk. Jadi kayak misalnya Star Wars itu meskipun dia Disney, tetapi dia nggak masuk hitungan karena dia udah beda sendiri lah. Terus performanya aktornya sendiri, terus seberapa jahat ini villainnya, dan juga villainnya yang pasti harus memorable. Jadi kayak misalnya ada film kecil, nih villainnya bagus, cuma nggak terlalu memorable di masyarakat, jadinya nggak masuk hitungan. Dan juga yang pastinya adalah preferensi dari penilaiannya itu sendiri. Oke, langsung kita mulai aja. Di nomor 5 ada Lady Tremaine dari film Cinderella pada tahun 2015. Ini emang film Disney live action yang ngehits banget, dimana Lady Tremaine ini itu mempunyai sifat yang kejam dan juga jealousan, apalagi membuat si Cinderella-nya itu membuat tidurnya di loteng. Dan dia juga punya 2 anak kandung yang sama-sama nggak ada gunanya deh, benar-benar sama-sama useless banget dan menyusahkan si Cinderella itu sendiri. Terus dia juga, kejahatan dia sih benar-benar emang sifatnya yang buruk itu, dia juga nggak mengajak Ella ke pesta dansa yang harusnya dihadiri semua masyarakat wanita, dimana itu waktu itu seorang prince di film Cinderella itu mengundang semua wanita, cuma Ella nggak diajak dan dikurung di kamarnya. Dan juga dia juga bekerja sama dengan salah satu seorang di istana untuk supaya memboikot si prince itu untuk mencari Ella itu sendiri. Jadi cuma ini emang penampilan dari aktornya yaitu Cate Blanchett itu benar-benar bagus banget, benar-benar kayak evil banget. Di sana dia bersenang-senang untuk menjadi penjahat, yang dikirain pas awal film Cinderella mulai itu dikirain Cate Blanchett tuh menjadi ibu perinya, ternyata dia malah menjadi sosok antagonisnya. Sebenarnya dia kayak biasa aja, nggak ada kekuatan apa-apa, cuma tetap karena penampilannya aktor ini dia menjadi masuk di list AFC ini. Masuk ke nomor 4, di nomor 4 ada Shere Khan dari The Jungle Book pada tahun 2016. Jadi ini mungkin di list ini adalah yang bukan manusia, melainkan binatang. Tapi ini juga dari filmnya sendiri, Jungle Book itu juga bagus banget ya. CGI-nya, visualnya sampai masuk nominasi Oscar untuk visual itu benar-benar bagus dan enak untuk ditonton seperti itu. Dan juga ceritanya juga benar-benar mengambil dari originalnya Jungle Book, yang dimana di kartunnya itu juga salah satu yang top banget deh. Terus Shere Khan-nya itu sendiri itu benar-benar setiap penampilan dia masuk ke film itu sangat-sangat mengintimidasi, kayak menyeramkan lah. Dan juga pengisi suaranya Idris Elba itu juga benar-benar mengintimidasi sekali, kejam, cocok jadi sosok antagonis di situ. Dia backgroundnya itu kenapa membenci manusia, karena dia yang mempunyai luka lama dengan manusia dan api itu sendiri. Jadi dia kayak pernah masa lalu itu berhadapan dengan manusia di gua, yang dimana akhirnya itu bapaknya Mowgli, dan akhirnya di sana dia berantem. Terus ya udah, dia punya luka-luka dan dia takut sama api, kelemahan dia api. Terus sosok jahatnya ini juga membunuh kawanan serigala, yang dimana Mowgli kan dari bayi itu diambil sama panternya itu dan dibesarkan di kawanan serigala. Nah, dia ngebunuh, si Shere Khan ini ngebunuh pemimpin dari kawanan serigala itu sendiri. Dan terakhirnya ya emang yang pasti kan dia final boss. Final boss itu
setelah dia menghajar-hajar temennya Mowgli, dan dia akhirnya face to face dengan Mowgli, akhirnya kalah karena dia terbakar. Cuma tetap sosoknya Shere Khan ini dibuat di Jungle Book versi 2016 ini benar-benar sangat-sangat menyeramkan dibandingkan waktu versi kartunnya. Masuk ke nomor 3. Di nomor 3 ada The Evil Witch dari film The Chronicles of Narnia, The Lion, The Witch, and The Wardrobe pada tahun 2005. Wah, ini emang film Narnia ini kan sukses banget karena film pertama sukses dan itu based on novel, akhirnya dibuat juga film seterusnya sampai nomor 4 kalau nggak salah. Dan The Evil Witch ini itu adalah salah satu villain yang paling berkesan dan paling jahat. Meskipun dia hanya tampil kayak hanya beberapa di serial, cuma di yang pertama kali ini dia tuh benar-benar terlihat jahat banget, dan dia adalah sosok dimana mengkutuk Narnia menjadi musim dingin selama 100 tahun. Jadi kan si keluarga Pevensie-nya itu kan pas masuk wardrobe-nya itu kan tiba-tiba kok Narnia ada dunia, cuma ini dingin terus. Nah itu emang sosok si Evil Witch yang menjadikan kayak gitu. Dan dia mempunyai kekuatan dapat membuat seseorang atau makhluk menjadi batu, es batu. Jadi kalau ada yang bertentangan dengan prinsip dia, ya udah tinggal kutuk aja jadi batu. Lalu dia juga menghasut salah satu keluarga di Pevensie yang Edmund. Ini ibaratnya di keluarga ini paling labil, cowok paling mudanya, untuk bersongkol dengannya. Di mana dia mengiming-iming untuk menjadikan si Edmund ini menjadi raja. Yang pada akhirnya Edmund akhirnya berbalik dengan mendukung keluarganya di perang besarnya itu sendiri. Dan dia juga si Evil Witch ini dia membunuh si pencipta Narnia sendiri yang berbentuk singa namanya Aslan itu. Ya udah dia bunuh karena supaya si Aslan ini sendiri berani rela mati untuk menyelamatkan si keluarga Pevensie ini sendiri. Dan pada akhirnya di perang terakhir yang dimana akhirnya si Evil Witch ini mati, emang dibunuh oleh Aslan yang sudah dihidupkan kembali. Emang sih ini emang karakternya kuat banget dan berkesan di keluarga Pevensie itu sendiri. Dan ini salah satu sosok besarnya di Narnia selain Aslan dan keluarga Pevensie itu sendiri. Dan castingnya juga tepat sekali, diperankan oleh Tilda Swinton. Emang Evil Witch kan dingin mukanya, nah Tilda Swinton itu sendiri juga dingin perawakannya. Jadi emang salah satu villain favorit di Disney. Nah, masuk ke nomor 2. Di nomor 2 ada mungkin villain favorit gue, yaitu Hector Barbossa di Pirates of Caribbean The Curse of Black Pearl pada tahun 2003. Sebenarnya Hector Barbossa ini dia selalu nongol di semua Pirates, tapi dia emang jadi penjahat utamanya itu adalah di yang ke nomor kedua. Dia adalah rival dari Jack Sparrow sendiri yang diperankan oleh Johnny Depp. Si Jack Sparrow benar-benar kayak rival sejati. Bahkan Jack Sparrow dulu adalah anak buahnya si Hector Barbossa itu sendiri, dan dia punya kemampuan immortal. Dia nggak bisa mati karena kena kutukan Black Pearl-nya itu sendiri, dan dia harus mempunyai misi untuk mendapatkan seperti koin dari keluarga Turner itu sendiri. Dan ya udah, goalnya dia adalah mencoba untuk membunuh Turner supaya dengan koinnya itu dia bisa mengangkat kutukan itu dan jadi mortal kembali. Ya udah, dia akhirnya emang saking jahatnya seperti pirate kayak kebanyakannya, dia keliling dunia terus menenggelamkan kapal, menjarah emas, mengambil makanan, minuman, ram-ram gitu. Dia emang penjahat tulen lah. Jadi pirate tuh sosoknya tuh yang jahat tuh kayak seperti dia gitu kan. Dan dia emang mempunyai misi khusus yang seperti saya bilang tadi itu mencari koin yang dengan darah Turner. Pada akhirnya dia ketemu koin itu sendiri, dan itulah mulai petualangannya di situ dengan Jack Sparrow, dengan William Turner, Elizabeth Swann. Di situ banyak adegan berantem-berantemnya lah. Dan juga dia sosok yang emang jago bermain pedang dan mempunyai leadership, dan dia juga punya partner monyet. Biasanya kan partner kan itu burung ya, cuma ini monyet, dan itu kayak melekat banget lah. Ini sebenarnya villain yang simple, kayak benar-benar jahat banget, cuma emang diperankan oleh Jeffrey Rush itu benar-benar sangat sempurna lah di sini. Benar-benar kayak dia have fun di situ, dan sosok emang cocok banget jadi penjahat lah.
Sekarang sudah masuk ke nomor 1. Di nomor 1 adalah villain yang membuat gue kayak terngiang-ngiang, dan dia villainnya sebenarnya klasik, simple, dan waktu gue kecil nonton tuh menyeramkan, yaitu adalah Cruella de Vil pada tahun 1996 di film 101 Dalmatian. Jadi sebelum film sekarang yang beredar itu, film 101 Dalmatian itu ada pada tahun 1996, dan gue kayak udah nonton berkali-kali, dan yang paling memorable jelas adalah penjahatnya sendiri. Nah, emang jahatnya itu emang dia benar-benar jahat terarah lah. Dia emang fokus di bidang fashion, dan dia tuh punya tujuan untuk membuat bahan baju dengan bulu asli. Nah, makanya itu dia mengincar si Dalmatian-nya ini, Dalmatian si karyawannya ini, yang dimana dia akhirnya menculik 84 Dalmatian untuk tujuan dikulitin. Oh gila sih, karena dia sebelumnya pernah ada urusan sama zoo binatang karena dia menculik Siberian Tiger untuk dikulitin, dan akhirnya dia berhasil karena dia merasa dengan kulit binatang yang masih muda ini, kulit itu masih bagus. Nah, makanya itu inspirasinya adalah akhirnya mencoba untuk menculik si Dalmatian ini. Emang nih karakternya tuh klasik jahat ya, kayak pop culture icon penjahat lah, karakter-karakter penjahat yang dimana itu kayak simbol rakus, angkuh, jahat, nah semuanya ada di situ lah yang jelek-jelek, dan juga kaya yang pasti. Jadi emang ini tuh sosok villain yang sangat memorable sih menurut gue sih di sini. Dan kalau dia misalnya ketawa, oh itu benar-benar ketawa, yang ketawa-ketawa setan lah intinya. I'll be wearing Anita's dogs. Gitu. Ini diperankan oleh Glenn Close. Ini memerankan sangat baik dan sampai mendapatkan gelar Golden Globe untuk Best Actress. Jarang-jarang kayak film-film Disney atau film-film yang seperti itu ya, itu dapat penghargaan di aktor-aktor terbaik. Nah, ini salah satunya. Karena emang benar-benar memorable, mencekam, keinget sampai sekarang tuh keinget terus. Dan ini juga klasik lah, ikon klasik juga untuk penjahat. Jadi nomor 1 adalah Cruella de Vil. Terima kasih sudah nonton videonya, semoga suka, dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah!